Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal-soal yang ada di buku Engineering Electromagnetics seri ke-6 karya William H. Hyde Jr. dan John A. Book. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Sobirin Hutagalung, NIM 180150119, kelas A4, jurusan Teknik Elektro di Universitas Malikul Saleh. Maka langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Pada bab 8, saya memilih nomor 8.7. Soalnya yaitu diberikan titik C 5, minus 2,3 dan P 4, minus 1,2 di sebuah elemen arus IDL, yaitu sama dengan 10 pangkat minus 4 minus 3, 1 AM di C menghasilkan bidang DH di P. Lalu untuk pertanyaan A, tentukan arah DH dengan vektor satuan AH. Lalu temukan nilai mutlak DH. Lalu pertanyaan selanjutnya, arah apa yang harus dimiliki IDL pada C sehingga DH sama dengan 0? Langsung saja kita ke pembahasannya. Pertanyaan pertama, kita disuruh untuk menentukan arah DH dengan vektor satuan AH. Maka kita menggunakan hukum Biot-Savart. Maka kita memakai rumus DH sama dengan IDL dikali arah ACP per 4 pi R kuadrat CP. Itu sama saja dengan 10 pangkat minus 4 arah atau vektor 4AX kurang 3AY ditambah AZ dikali arah ACP-nya yaitu minus AX ditambah AY dikurang AZ dibagi 4 pi 3 di pangkat 3 per 2. Yang mana sama dengan arah 2AX tambah 3AY ditambah AZ dikali 10 pangkat minus 4 per 65,3. Yang mana AH-nya yaitu sama dengan 2AX ditambah 3AY ditambah AZ per akar 14. Maka vektornya yaitu 0,53AX ditambah 0,80AY ditambah 0,27AZ. Lalu untuk pertanyaan B, yaitu temukan nilai mutlak DH. Maka rumus yang kita pakai yaitu AH sama dengan akar 14 dikali 10 pangkat minus 4 dibagi 65,3, yaitu sama dengan 5,73 dikali 10 pangkat minus 6 ampere per meter, atau sama dengan 5,73 mikroampere per meter. Lalu pertanyaan yang berikutnya yang ditanya yaitu adalah arah apa yang harus dimiliki IDL pada C sehingga DH sama dengan 0. Yang pertama yaitu IDL harus kolinier dengan arah ACP sehingga memberikan produk silang dalam hukum Biot-Savart sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah AI sama dengan nilai plus minus arah minus AX ditambah AY dikurang AZ dibagi akar 3. Berikutnya yaitu soal dari bab 9 nomor 9.3. Bunyi soalnya yaitu sebuah titik diisi dengan Q sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom dan M-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 26 kg bergerak di bidang kombinasi E, yaitu sama dengan 100 AX kurang 200 AY ditambah 300 AZ volt per meter, dan B-nya yaitu sama dengan minus 3 AX tambah 2 AY dikurang AZ mili Tesla. Jika kecepatan muatan pada T sama dengan 0 adalah V0 sama dengan 2 AX kurang 3 AY dikurang 4 AZ dikali 10 pangkat 5 meter per sekon. Pertanyaannya yaitu, untuk pertanyaan A, berikan vektor satuan yang menunjukkan arah percepatan muatan pada T sama dengan 0. Lalu yang B-nya, temukan energi kinetik muatan pada T sama dengan 0. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu kita disuruh untuk menentukan vektor satuan yang menunjukkan arah percepatan muatan pada T sama dengan 0. Maka kita gunakan rumus F dalam fungsi T sama dengan 0 sama dengan Q E ditambah V0 kali B, di mana V0 dikali B itu yaitu sama dengan 2AX kurang 3AY kurang 4AZ dikali 10 pangkat 5 dikali B-nya yaitu minus 3X tambah 2AY dikurang AZ dikali 10 pangkat minus 3.
yaitu sama dengan 1100 AX ditambah 1400 AY dikurang 500 AZ. Jadi, gaya di Newton menjadi F0 sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 16 arah 100 ditambah 1100 AX ditambah 1400 dikurang 200 AY ditambah 300 kurang 500 AZ. Untuk menyederhanakannya, hasilnya kita bagi 200, maka kita dapatkan 4 dikali 10 pangkat minus 4 dalam arah 6AX ditambah 6AY dikurang AZ. Vektor satuan yang memberi arah percepatan ditemukan dari gaya menjadi AF sama dengan vektor yang kita dapat sebelumnya, yaitu 6AX ditambah 6AY dikurang AZ per akar 73. Yaitu jika kita kalkulasikan, kita akan dapatkan arahnya itu 0,70 AX ditambah 0,70 AY dikurang 0,12 AZ. Lalu untuk pertanyaan berikutnya yaitu temukan energi kinetik muatan pada T sama dengan 0. Maka penyelesaiannya yaitu K dikali E sama dengan setengah M nilai mutlak V0 kuadrat atau sama dengan setengah dikali 5 kali 10 pangkat minus 26 kg dikali 5,39 kali 10 pangkat 5 meter per sekon kuadrat. Hasilnya itu sama dengan 7,25 dikali 10 pangkat minus 15 joule atau sama dengan 7,25 femtojoule. Yang berikutnya yaitu dari bab 10 nomor 10.20. Soalnya yaitu titik C minus 0,1 minus 0,2 dan 0,3 terletak di permukaan konduktor yang sempurna. Intensitas medan listrik di C adalah 500 AX dikurang 300 AY tambah 600 AZ cos 10 pangkat 7 T volt per meter. Dan medium yang mengelilingi konduktor ditandai dengan nu R sama dengan 5 dan epsilon R sama dengan 10 dan sigma sama dengan 0. Yang mana A pertanyaannya yaitu temukan vektor satuan normal ke permukaan konduktor di C jika asalnya terletak di dalam konduktor. Lalu pertanyaan berikutnya B, temukan kerapatan muatan di permukaan di C. Maka kita jawab untuk pertanyaan A yaitu temukan vektor satuan normal ke permukaan konduktor di C. Jika asalnya terletak di dalam konduktor, pada T sama dengan 0, bidang harus diarahkan keluar dari permukaan. Dan akan normal untuk itu, karena kita memiliki konduktor yang sempurna. Karena itu, N sama dengan nilai plus E, T sama dengan 0, dibagi nilai mutlak E dikali T sama dengan 0. Sama dengan arah 5AX kurang 3AY ditambah 6AZ per akar 25 ditambah 9 ditambah 36. Ini kita dapatkan dari pengkuadratan ini lalu kita akarkan. Maka dapatlah hasil yang seperti ini. Jika kita kalkulasikan, maka vektornya kita dapatkan 0,60 AX dikurang 0,36 AY ditambah 0,72 AZ. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu B, temukan kerapatan muatan di permukaan di C. Yaitu rumusnya rho S sama dengan D dikali N surface sama dengan 10 epsilon 0 dalam arah 500 AX kurang 300 AY ditambah 600 AZ cos 10 pangkat 7 T dikali 0,60 AX kurang 0,36 AY ditambah 0,72 AZ. Yang mana sama dengan 10 epsilon 0 dalam arah 300 tambah 108 tambah 432 cos 10 pangkat 7 T. Yang mana hasilnya yaitu sama dengan 7,4 dikali 10 pangkat minus 8 cos 10 pangkat 7 T C per M kuadrat. Yang mana jika kita sederhanakan lagi menjadi 74 cos 10 pangkat 7 T N C per M kuadrat. Atau sama dengan 74 cos 10 pangkat 7 T nano C per M kuadrat. Yang berikutnya yaitu dari bab 11 nomor 11.14. Soalnya yaitu bahan non-magnetik
tertentu memiliki konstanta bahan epsilon aksen R sama dengan 2 dan epsilon double aksen per epsilon aksen sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4 pada omega atau sama dengan 1,5 G radian per S. Temukan jarak yang dapat disebarkan oleh gelombang bidang yang seragam melalui materi sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, yaitu A, dilemahkan oleh 1 NP. Lalu yang B, tingkat daya dikurangi setengahnya. Yang C, fase bergeser 360 derajat. Langsung saja kita bahas pertanyaan pertama, yaitu dilemahkan oleh 1 NP. Pertama, epsilon double aksen sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 dikali 2 dikali 8,854 kali 10 pangkat minus 12. Itu sama dengan 7,1 kali 10 pangkat minus 15 F per M. Lalu, yang mana epsilon double aksen per epsilon aksen lebih kecil dari 1. Kita menggunakan bentuk perkiraan untuk alfa yang diberikan oleh persamaan 51 di dalam buku Engineer Elektromagnetis. Ditulis dalam bentuk E double aksen, yaitu alfa sama dengan omega E double aksen per 2 akar nu per epsilon aksen sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 9 dikali 7,1 kali 10 pangkat minus 15 per 2. 377 per akar 2. Yang mana jika kita kalkulasikan kita akan dapatkan hasilnya, yaitu sama dengan 1,42 dikali 10 pangkat minus 3 NP per M. Jarak yang diperlukan sekarang adalah ZI, yang mana sama dengan 1,42 dikali 10 pangkat minus 3 pangkat minus 1, yaitu 706 meter. Lalu untuk B-nya yaitu tingkat daya dikurangi setengahnya. Maka relasi yang mengatur adalah E pangkat minus 2 alfa Z 1 per 2, yang mana sama dengan 1 per 2 atau Z setengah sama dengan ln 2 per 2 alfa, sama dengan ln 2 per 2 dikali 1,42 dikali 10 pangkat minus 3, yang mana hasilnya yaitu 244 meter. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu C, fase bergeser 360 derajat. Jarak ini didefinisikan sebagai satu panjang gelombang, di mana lambda sama dengan 2pi per beta, yang mana itu sama dengan 2pi C per omega akar epsilon aksen R, yang mana sama dengan 2pi dikali 3 kali 10 pangkat 8 per 1,5 kali 10 pangkat 9 dikali akar 2, lalu kita mendapatkan hasil 0,89 meter. Yang berikutnya yaitu soal terakhir dari bab 12 nomor 12.5. Soalnya yaitu wilayah Z lebih kecil dari 0 ditandai oleh epsilon aksen R sama dengan nu R sama dengan 1 dan epsilon double aksen R sama dengan 0. Total field di sini diberikan sebagai jumlah dari dua gelombang bidang yang seragam. ES sama dengan 150 pangkat minus J10Z dalam arah AX ditambah 50 sudut 20 derajat E pangkat J10Z dalam arah AX volt per meter. Yang mana pertanyaannya yang A, berapa frekuensi operasi? Lalu yang B-nya, tentukan impedansi intrinsik wilayah Z lebih besar dengan 0 yang akan memberikan gelombang pantulan yang sesuai. Lalu yang C-nya itu, pada nilai Z atau minus 10 cm lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 0. Apakah intensitas medan listrik total amplitude maksimum? Kita jawab, yang A-nya ditanya yaitu frekuensi operasi. Dalam ruang kosong, beta sama dengan K0 sama dengan 10 sama dengan omega per C, yaitu sama dengan omega per 3 kali 10 pangkat 8. Jadi, omega sama dengan 3 kali 10 pangkat 9 S pangkat minus 1. Atau frekuensinya, kita pakai rumus omega per 2pi.
Maka hasilnya yaitu 4,7 dikali 10 pangkat 8 Hz. Pertanyaan berikutnya yaitu B. Tentukan impedansi intrinsik wilayah Z lebih besar dari 0 yang akan memberikan gelombang pantulan yang sesuai. Gunakan rumus G sama dengan ER per E ins sama dengan 50 E pangkat J 20 derajat dibagi 150, yaitu sama dengan sepertiga E pangkat J 20 derajat sama dengan 0,31 ditambah J 0,11, yaitu sama dengan eta dikurang eta 0 dibagi eta ditambah eta 0. Sekarang eta sama dengan eta 0 dikali 1 tambah G per 1 kurang G sama dengan 377 dikali 1 ditambah 0,31 ditambah J 0,11 dibagi 1 kurang 0,31 dikurang J 0,031, yaitu hasilnya sama dengan 691 ditambah J 177 ohm. Berikutnya yaitu pertanyaan C. Pada nilai Z yang minus 10 cm lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0, apakah intensitas medan listrik total amplitude maksimum? Kita menemukan fase koefisien refleksi menjadi 20 derajat atau sama dengan 0,349 radian. Dan kita menggunakan Z maksimum sama dengan minus fase per 2 beta atau sama dengan minus 0,349 yang mana itu adalah radiannya dibagi 2 dikali beta yaitu 20. Hasilnya itu sama dengan minus 0,017 atau sama dengan minus 0,7 cm. Maka telah selesailah pembahasan soal-soal dari buku Engineering Electromagnetics. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya minta maaf apabila ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.